Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pemirsa, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 208. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Allah nyatakan dalam Al-Quran, wahai orang-orang beriman, masuklah dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, sungguh setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Allah sudah sampaikan kepada kita bahwa setan itu adalah musuh yang nyata, maka harus kita jauhi, harus kita ingkari, dan jadikanlah musuh dalam kehidupan kita. Seorang ulama besar ya, yang bernama Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah pernah menyampaikan tipu daya setan kepada manusia. Dalam Bada'iul Fawaid beliau menyampaikan ada enam tipu daya setan kepada manusia, yang itu akan menjerumuskan manusia tersebut ke dalam neraka, na'udzubillah min zalik. Yang pertama adalah syirik kepada Allah. Nah, ini syirik merupakan hal yang pertama digoda oleh setan yang terkutuk kepada manusia. Allah sampaikan dalam Al-Quran, inna syirka la zulmun azim. Sungguh syirik itulah kezaliman yang besar. Para ulama telah sepakat bahwa syirik adalah menyekutukan Allah. Ini merupakan dosa terbesar dan menyebabkan pelakunya yang mengerjakannya akan kekal dalam neraka, na'udzubillah min zalik. Maka kita harus waspada terhadap godaan setan yang pertama ini. Yang kedua adalah melakukan bid'ah. Bid'ah adalah menyelisihi sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan, dan ini menyimpang dari sunnah Nabi, dan ini merupakan suatu tipu daya setan juga kepada seorang manusia agar manusia tersebut melakukan bid'ah ya, perbuatan yang mengada-ada, menyelisihi sunnah Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan. Yang ketiga adalah menggoda manusia untuk melakukan dosa-dosa besar seperti membunuh, mencuri, berzina, berjudi, dan lain sebagainya. Ini juga tipu daya setan yang terkutuk kepada manusia agar manusia melakukan dosa-dosa besar. Apabila selamat dari dosa besar tersebut, yang keempat adalah setan menggoda manusia untuk melakukan dosa-dosa kecil. Tentunya kita jangan meremehkan dosa-dosa kecil, karena semakin ditumpuk dosa tersebut akan semakin besar juga, dan menyebabkan pelakunya tercela dan memperberat timbangan dosanya di akhirat kelak. Maka dosa kecil juga mesti kita hindari. Yang kelima, bila syaitan menggoda kita dengan dosa-dosa kecil kita tidak bisa, maka dia juga menggoda manusia untuk melakukan hal-hal yang mubah, yang tidak ada pahalanya, sehingga manusia tersebut banyak berbuat hal-hal yang mubah, memang boleh, tapi tidak berpahala, menyebabkan kesia-siaan ya, membuang-buang waktu dan sebagainya. Ini adalah perbuatan yang merugikan, karena kita hidup ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Maka kalau kita melakukan perbuatan banyak yang mubahnya, waktu kita habis, umur kita semakin berkurang, dan kita tentunya akan rugi di akhirat kelak. Dan yang keenam, yang terakhir, setan akan menggoda manusia melakukan perbuatan yang tidak afdol, meninggalkan hal yang afdol, atau yang tidak ada yang tidak bukan yang utama, meninggalkan yang utama. Misalnya ya, manusia itu senang membaca majalah, koran, dan sebagainya,
dan meninggalkan Al-Quranul Karim. Ini adalah termasuk perbuatan yang tidak abdol, meninggalkan yang abdol seperti membaca Al-Quranul Karim, ya. Dan juga misalnya orang itu di malam hari, ya, tidak qiyamul lail, tidak tahajud, tapi malah menonton sepak bola dan lain sebagainya. Ini meninggalkan yang abdol, mengerjakan yang tidak abdol. Begitulah tipu daya setan yang terkutuk kepada manusia. 6 hal tersebut mesti kita camkan baik-baik. Apa yang harus kita lakukan, hadirin sekalian, untuk membendung godaan setan tersebut? Tentu yang pertama adalah kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dari godaan setan yang terkutuk, kita berlindung kepada Allah agar senantiasa dapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menuntut ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kita harus menuntut ilmu karena itulah kewajiban bagi setiap muslim, fardu bagi kaum muslimin, sehingga dia bisa membedakan antara hak dan batil, antara yang benar dan yang salah, dan juga dia tetap memenuhi anjuran-anjuran Nabi SAW, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Itulah paling tidak 2 hal yang kita lakukan, adalah senantiasa berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk, dan juga jangan lupa thalabul ilmi. Dengan ilmu yang ada kita takut pada Allah, dengan ilmu yang ada kita juga menjauhi larangannya, dan juga dengan ilmu yang ada kita berusaha melaksanakan kewajiban-kewajiban kita dan berusaha sekuat tenaga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.